mungkin syariat Islam itu terbentuk. Mustahil. Nah, kemudian tidak mungkin syariat Islam itu terbentuk tanpa Allah sebagai Tuhan yang diyakinkan kaum ulama yang gagal paham terhadap prinsip-prinsip alam. Nah, kenapa undang-undang syariat Islam itu terbentuk? Ya karena ternyata Allah dalam Islam itu gagal paham terhadap fitrahnya manusia atau fitrahnya ciptaan yang ada di dalam alam ini. Nah, jadi kawan semalam nampaknya Muhammad Jafar Sare, nampaknya orang Aceh. Nah, saya tahu benar itu sikap-sikap yang memang umumnya orang Aceh itu mempertahankan habis-habisan, mati-matian tentang persoalan syariat Islam. Nah, nampaknya ketika saya terangkan persoalan bagaimana undang-undang syariat Islam itu terbentuk, nampaknya dia nggak ngerti. Ya, sebentar. Izin sebentar, saya potong, Ya. maaf saya potong. Saya Ya. terpinjam kursinya Kak Miracle ya, karena nanti mungkin ada saudara kita Muslim yang mau menanggapi tentang Kak Marsha dan Pak Cakra. Saya pinjam dulu satu ya. Jadi satu kursi ini teman-teman ya buat Muslim ya. Jadi supaya nanti ada Muslim ya saudara kita yang bisa menanggapi apa namanya terkait narasinya Pak Cakra dan nanti narasinya Kak Marsha ya. Saya akan akan memandu jalannya diskusi pada siang hari ini. Saya punya narasumber dua, teman-teman, ada Kak Marsha dan ada Profesor Cakra ya. Teman-teman Muslim yang mau naik silahkan naik dan diskusi sehat ya, by data. Jadi artinya kepala boleh panas, hati boleh panas, tapi kepala harus dingin ya. Jadi diskusi dengan dewasa ya, by data, bukan by otot ya. Oke, teman-teman Muslim yang mau minta naik silahkan. Saya dengan senang hati ya mengundang saudara-saudara Muslim untuk naik di komal saya, berdiskusi dengan baik. Ada Profesor Cakra dan Kak Marsha, silahkan kalian pilih mana lawan diskusi kalian. Ya, itu aja ya teman-teman Muslim. Silahkan lanjut Pak Cakra, terima kasih. Pak Cakra di mute. Ya, jadi tamu semalam yang namanya Muhammad Jafar Sare, dia pertanyakan, lalu kalau syariat Islam itu tidak dilakukan, lalu bagaimana kita menghukumkan seseorang? Nah, kan itu yang ditanyakan. Nah, kedengarannya tanpa syariat Islam, manusia itu tidak bisa bersosial, tidak bisa bisnis, tidak bisa hidup rukun damai, dan tidak bisa tahu mana nilai moralitas dan mana yang tidak baik dan mana yang baik. Seolah-olah kan demikian. Jadi yang gagal dia paham oleh tamu semalam itu bahwasanya dengan adanya syariat Islam ini menjadikan orang Islam itu jahat. Setiap mereka-mereka yang di belakang syariat Islam itu sudah termasuk kaum ulama, sudah termasuk para guru-guru pesantren ya. Itu semuanya jahat. Nah, walaupun mereka nanti ada ungkapan, oh ini demi agar tidak ada perjudian, agar tidak ada misalkan orang yang meminjamkan uang jangan memeraskan pelanggan dengan bunga yang tinggi, makanya harus ada bank syariat Islam dan lain-lain. Tapi semua argumen itu tidak mendasar sama sekali. Nah, baik itu kita bicara soal kewajiban pakai jilbab, kemudian harus tutup warung di siang hari ketika bulan puasa, kemudian harus menambungkan atau menaruh uang harus di bank syariat Islam, dan banyaklah aturan-aturan yang lain yang memang diembankan kepada masyarakat, bukan atas kesadaran masyarakat itu sendiri, tetapi berdasarkan paksaan. Nah, kemudian yang kita sedihkan lagi, itu korban-korban yang kena cambuk, sehingga mereka berdarah di atas panggung di depan masjid, sehingga mereka pingsan. Itu mereka tidak punya satu ruang untuk menyatakan bahwasanya bukankah saya punya ruang untuk memilih keyakinan saya pribadi. Misalkan ayat 256 dari surah Al-Baqarah itu kan ada konsep di situ yang sering dipamerkan tidak ada paksaan dalam beragama. Tetapi persoalan itu tidak laku dalam syariat Islam.
si korban yang sudah dicambuk, dianiaya, dijerakan di atas panggung, dia tidak punya pilihan apa-apa selain daripada tunduk kepada apa aturan yang sudah terbangun. Jadi ujungnya, ketika adanya syariat Islam yang umat Islam pamerkan adalah Mr. M ini adalah seorang nabi yang memang orang yang benar-benar munafik, benar-benar jahat dan zalim dalam beragama. Itu kan yang mereka pamerkan. Karena kenapa saya bilang demikian? Karena itulah yang ditunjukkan oleh masyarakat. Yang dijagokan oleh masyarakat seorang nabi sebagai penuntun umat, ya karakternya demikian. Nah, makanya jangan heran kalau kita perhatikan kenapa kelakuan orang Islam itu umumnya yang sudah terjangkit dengan syariat Islam itu mereka jahat. Ya karena ya itulah yang diamalkan, memang itu ajarannya yang tidak bisa dipisahkan dengan ya ajaran-ajaran yang ada dalam kitab yang mereka pegang. Ya, jadi yang semalam saya hendak jelaskan kepada Mr. Jafar ini, bahwasanya kalau kita ingin membentuk suatu moralitas dalam masyarakat, itu ya hal yang pertama, apalagi masuk persoalan keyakinan ya, itu kan harus kita serahkan kepada setiap individu. Jangan dipaksa, jangan dianiaya, dan harus jujur. Nah, tetapi kalau pendekatan itu dengan penakutan, dengan penjeraan, dengan transgresi, dengan ancaman-ancaman apa-apalah, sehingga orang yang masyarakat ini ya, korban ini, dia itu kan bukan berdasarkan kesadaran dia pribadi. Nah, dalam hal ini Islam itu ya menjajah dalam persoalan ini, merampas hak seorang manusia pada fitrahnya. Nah, disinilah kezaliman syariat Islam yang kaum muslim ini perlu ketahui, ujungnya ke situ. Nah, jadi tamu semalam Mr. Jafar Sare ini nampaknya dia gagal paham kalau tujuan kita untuk pembentukan akhlak manusia, maka hal yang sangat miris kita lakukan adalah dengan memaksa, apalagi memaksa keyakinan yang mereka orang Islam itu sendiri nggak tahu ujungnya kenapa, ujungnya itu kemana. Misalkan ya, kalau memang diyakinkan ritualitas yang ada dalam syariat Islam itu, misalkan sembahyang, misalkan syahadatain, misalkan puasa dan lain-lain, adalah tujuannya untuk pembentukan akhlak, ternyata dalam kenyataan semua itu nggak laku, nggak jalan. Ya, karena berdasarkan dongeng dan hipotesa-hipotesa belaka dan penakutan. Nah, jadi ini perlu, itu yang hendak saya paparkan semalam kepada kawan Jafar itu, dan kaum-kaum muslim yang lain. Memang kalau kita ingin masyarakat sosial, ya, akhlak sosial itu terbentuk, itu kan sebuah negara sudah ada, apalagi di Indonesia itu sudah ada pada fitrahnya kita manusia sudah terlahir, kita tahu moralitas itu apa. Ya kan, kita tahu mana yang benar, kita tahu suara hati nurani kita ini berbicara. Nah, tetapi ketika nurani kita ini dirampas dan nalar kita ini sebagai ini pemikiran kita ini sebagai diperbudakkan dalam satu dimensi, maka hakikat manusia dan fitrah manusia itu hilang. Itu persoalannya. Jadi persoalan syariat Islam itu memang perlu terus kita kejar dan perlu terus ini diangkat ke permukaan agar pembicaraan terhadap jalan keluar untuk membentuk akhlak itu bagaimana. Nah, di sinilah pesan-pesan peran-peran kaum Kristiani, umat Kristiani bisa terjun ke sini untuk menyalurkan satu solusi atau jalan lain, cara pembentukan akhlak itu sebenarnya bagaimana. Karena dalam umat Kristiani sudah terbiasa, kan sudah umum dan umumnya sudah mengerti. Jadi dengan mengambil alih ini, mudah-mudahan yang muda-muda orang Islam itu yang mendengar nanti bisa tercurah, bisa terpikirkan, rupanya cara pembentukan akhlak itu bukan cara menganiaya seseorang, bukan dengan menjerakan seseorang, bukan mengancam dan melakukan transgresi terhadap seseorang, tetapi dengan nasihat. Dan nasihat itu harus
berdasarkan suara hati nurani orang itu sendiri pada fitrahnya dia sendiri. Nah, itu baru tepat. Jadi saya kira banyak sekali materi-materi dalam Bible yang bisa diangkat ke permukaan, yang bisa dijelaskan nanti pelan-pelan ya, pelan-pelan Baik, agar yang Pak tadi Cakra, terbuka. izin saya potong sebentar. Nanti, Sebentar ya. ya silakan. Teman-teman moderator di bawah, saya minta 2 kursi ya. 2 kursi ini khusus untuk saudara muslim yang mau diskusi sama 2 narasumber saya. Jadi tolong jangan naikkan ya Iman, karena kita sudah masuk 2 ruang diskusi. Jadi jangan naikkan yang non yang seiman dengan kita, karena kita udah masuk diskusi. Jadi jangan dinaikkan lagi supaya mereka bisa undang Zuma atau siapapun ya, atau ustadz atau kiai yang naik sini. Jadi saya minta tolong kerjasama untuk moderator ya, jangan naikkan teman yang seiman ya. Saya memang harus adil, jadi supaya mereka bisa menanggapi narasinya Pak Cakra dan Bu Marsha nanti ke depan ya. Tolong ya, saya Cici, saya Pak Gusti, saya izin pinjem kursinya. Jadi kita fokus untuk diskusi siang hari ini ya. Saya pinjam dulu kursinya, saya mohon maaf, saya turunkan ya. Turun dulu Bang Said. Silakan. Simak di Ya, bawah ya. Said, saya nyimak di Terus mau bawah. ya. Oke. Saya nyimak di bawah. Kasih tamu aja. Kasih tamu nanti naik lagi kalau udah. Iya, kasih tamu. Ya. Saya di bawah. Betul. Iya. Saya di bawah. Saya di bawah, aja. saya. Baik. Saya Jadi aja gini, dulu. Ho. Saya aja, yang lain di atas aja. Oke. Host, ini saya kalau boleh Jangan ya, mohon semua. sebentar ya. 2 menit aja, 2 menit. Jadi gini, Ya, silakan. tolong ya teman-teman yang dijadikan moderator, mohon maaf, selama ini kalian banyak yang tidak tahu fungsi dan tugas kalian sebagai moderator. Jangan hanya minta dijadikan moderator hanya untuk sanding nama sebelah akun kalian ya. Jadi gini, moderator itu juga puncak atau tombak untuk menjaga room hostnya ya. Jadi kalau hanya untuk sebagai moderator untuk menaikkan dan menurunkan tamu, mohon maaf, itu lebih baik cuci piring aja. Jadi Anda juga harus jeli melihat akun-akun yang masuk ke room host ini perlu diblokir atau tidak, perlu dinaikkan atau tidak. Jadi harus belajar juga jeli ya melihat akun-akun. Nah, kalau tadi hostnya tadi sudah ngomong, tolong diperhatikan perkataan hostnya. Jangan bolak-balik sudah hostnya minta sampai mengemis, minta 1 kursi, tiba-tiba host menaikkan lagi. Jadi ya, untuk para moderator tolong diperhatikan narasi atau apapun komando dari hostnya. Gitu ya. Jadi gitu, tolong teman-teman yang menjadi moderator dijaga roomnya, lakukan tugasmu, share-share kek, salin-salin tautan sambil menjaga room. Lihat akun-akun yang berpotensi. Saya yakin semua kita tahu di sini mana yang teridentifikasi sebagai tim report, tim tombak. Langsung blokir, jangan kasih ampun. Betul. Itu untuk Ya. menjaga room. Jadi Betul. tolong ya, yang moderator jangan cuman hanya sekedar jadi moderator tapi nggak tahu apa tugasnya. Lanjut host. Iya, masukan yang bagus ya, saya setuju. Bentar Pak Leo, jadi saya minta teman-teman moderator ya kerjasamanya, karena kita supaya kita dapat edukasi dalam diskusi kita siang hari ini. Kita sudah memiliki 2 narasumber yang luar biasa, ada Kak Marsha dan ada Profesor Cakra. Nanti kalian silakan undang dan share-share ke ustadz-ustadz atau ke Juma atau ke Kores ya, atau ke Nandar ya, boleh, saya dengan senang hati, dan saya akan pandu dan saya akan berlaku adil. Saya nggak akan bela Kak Marsha ataupun Profesor Cakra, saya nggak. Saya belajar memiliki room ini adil buat kalian, dan saya akan memandu jalannya diskusi ini supaya sehat ya. Tapi diskusinya tolong by data. Saya nggak terima diskusi Alcongor, dan saya akan turunkan ya. Kalau diskusi Alcongor, saya akan turunkan teman-teman ya. Kenapa? Karena kita butuh data supaya kita umat-umat ini ya tidak lagi selama ini dibohong-bohongi atau ditambah-tambahin lagi. Jadi tolong sampaikan apa yang tertulis baik di Quran maupun di hadis, itu yang kalian sampaikan. Di luar daripada itu dan kalian tidak bisa buktikan, saya akan turunkan. Kenapa? Karena sudah banyak sekali korbannya. Jangan ditambahi lagi dengan narasi
yang apa yang luar biasa di luar daripada itu, nanti buku bikin kita baru lagi ya. Jadi tolong saya teman-teman di bawah yang moderator saya, tolong lihat siapa yang naik ya. Kalau memang dia Islam, memang saya sudah sediakan 2 ya, karena narasumber kita 2, saya juga sediakan 2 untuk saudara kita yang Muslim yang mau menanggapi narasi Pak Cakra dan Kak Marsha. Oke, saya persilakan sekarang Pak Cakra, saya stop waktunya ya supaya Kak Marsha bisa gantian ya. Silakan Kak Marsha, saya kasih waktu untuk menarasikan. Ya, silakan. Terima kasih Kak Marsha. Saya mohon maaf kemarin Kak Marsha. Silakan. Ada terdengar Kak Marsha? Marsha, mic-nya nggak terbuka. Iya. Kak Marsha. Shalom. Mikrofonnya nggak terbuka, Marsha. Iya, di mute. Apa jaringan ya Kak Marsha ya? Ah, Bisa jaringan, bisa dia lagi jauh dari perangkat mungkin. Kemarin sinyalnya sih dia yang bermasalah. Iya. Mungkin ada Pak Leo yang mau nambahin sebentar Lanjut ya Pak aja, Cakra. hostnya. Tahan dulu ya Pak Cakra ya. iya. Suara Iya, kedengeran siap. nggak, host? Ya. Ada. Oh, pasang itu. Silakan Kak Marsha dinarasikan. Oke, iya. Selamat siang. Sorry ya, aku sinyalnya agak lari-lari ini. Iya. Oke, makasih ya hostnya. Teman-teman tolong dibantu tap-tap layar ya. Sebenarnya yang saya lihat dan yang saya rasakan ya, umat Islam ini sebenarnya dia itu tidak konsekuen ya. Dia mau ini yang orangnya mau memberlakukan syariat, benar ya Pak Cakra? Kalau mau syariat Islam itu semuanya, jangan dipilihin satu-satu yang enak-enak ya. Hukum syariat Islam apa sih? Contohnya mencuri harus dipotong tangannya. Kenapa nggak diterapkan itu? Itu salah satu contoh. Kalau mau syariat Islam full, baru kalian bisa dibilang Islam yang kafah. Kalau setengah-setengah mendingan nggak usah. Ya. Dan nggak mungkin syariat Islam itu bisa di Indonesia. Makanya kalian itu harus belajar. Permasalahannya Pak Cakra, umat Islam itu prosentase terbesarnya nggak pernah tahu isi dalilnya, baik Quran maupun hadis. Itu ya, yakin dan percaya jadi Islam, tapi syariatnya yang itu buatan ulama ya Pak Cakra ya, syariat Islam, betul ya? Betul ya, Pak? Betul ya, oke. Ya, itu buatan ulama kalian. Yang ulama bilang, oh itu dari Rasul dan segala macam. Ya, syariat Islam itu harus tahu kalian apa sih hukum-hukum syariat Islam yang tertulis di dalam hadis dan sebagainya. Nah itu pun umat Islam nggak tahu, tapi apa? Teriak-teriak, oh harus Islam, semua harus Islam, tapi nggak tahu isinya. Ya. Sebentar, Marsha, bisa ini suaranya agak kedengungan ya. Terlalu bisa dicek. Cek. Bisa di. Udah? Sudah Pak Cakra? Cek. Terlalu mendengung ya. Suaranya mendengung mungkin setting. Coba tolong di menggema. Suara Kak Marsha menggema. Coba, masa menggema? Cek. Kayak di studio itu Kak. Kayak di studio. Jadi Cek. suara. Masa sih? Biasanya enggak kok. Tapi Udah masih enggak? terdengar sih Pak Cakra. Kalau di saya masih aman. Cek. Walaupun Cek. gini. Pak Cakra. Oke ya. Oke, lanjut. Iya, lanjut. Ya. Kalau saya teman-teman ya, oke itu pembahasan Pak Cakra tentang syariat Islam ya. Nah, ini poinnya teman-teman Islam yang mau ke Islam-Islaman harus tahu juga apa sih isinya hukum-hukum syariat Islam itu. Bisa nggak kalian terapkan semua hukum syariat Islam itu? Pertanyaannya kan di situ. Kalau kalian ngaku Islam, ya. Kalau saya poinnya saja teman-teman, ya. Maaf sekali, ajaran Islam itu nggak cocok diterapkan di Indonesia. Sekali lagi,
Yang mau membantah silakan naik. Saya berharap Pak ulama atau ustadz yang membantah saya. Karena apa? Karena kalau mau kenapa saya bilang Islam itu ajaran nggak cocok? Karena maaf, ya, cuman Tuhannya Islam yang tidak menginginkan perdamaian. Sekali lagi itu, cuman sesembahan umat Islam yang tidak menginginkan perdamaian. Bagaimana caranya bisa perdamaian? Ya, kalau di dalam kekristenan jelas Tuhan Yesus menginginkan perdamaian dengan cara apa? Mengasihi, memaafkan. Ya. Itu dengan cara mengasihi, memaafkan akan tercipta kata-kata perdamaian itu. Ya. Ayatnya sudah sering ditunjukkan. Kasihilah musuhmu, doakanlah yang menganiaya kamu. Bayangin musuh kita yang menganiaya kita disuruh doain. Supaya apa? Supaya dia bertobat kembali ke jalan yang benar. Kita suruh mengasihi orang yang tidak suka musuh kita. Disuruh mengasihi, memang berat. Ajaran itu memang berat. Tapi itulah ajaran dan perintah dari Tuhan yang benar. Karena Tuhan yang benar itu menginginkan perdamaian. Ya, dengan cara apa? Mengasihi dan memaafkan. Tuhan Yesus mengajarkan di dalam Alkitab, maafkanlah 77 kali 7. Kalau nggak salah di Matius itu. Ini Tuhan yang benar. Karena sekali lagi Tuhan yang benar itu tidak menginginkan permusuhan. Sedangkan musuh aja harus kasihi. Sedangkan musuh yang menganiaya kamu aja, doakanlah musuhmu itu yang menganiaya kamu. Ini Tuhan yang benar. Kita lihat abad ke-7 ini Tuhannya, yang umat Islam ngaku-ngaku Islam nggak pernah tahu isi ajaran Quran. Makanya saya masih maklum. Tuhan umat Islam tidak pernah menginginkan perdamaian. Hostnya bisa bantu saya nggak? Tolong bacakan ayatnya ini yang umat Islam semua nggak pernah baca ini. Saya nggak bisa buka data. Nanti rungkat lagi kayak kemarin. Karena Enggak, kalau jangan dibuka, dibacakan saja. Karena kan supaya berapa? tidak fitnah. Iya, tolong dibukakan ajaran Allah SWT bahwa Allah tidak menginginkan perdamaian. Surat Muhammad ayat 35. Kita bandingkan sama tadi ajaran Yesus ya, mengasihi dan memaafkan 77 kali. Tolong dibacakan saja supaya umat Islam yang ngaku-ngaku Islam, teriak-teriak Islam, selama jadi Islam nggak pernah tahu ayat ajaran Allahnya yang tertulis. Semua ulamanya mengajarkan penipuan. Iya. Yang tidak tertulis disampaikan lewat ceramah. Tolong bukakan. Saya nggak bisa buka dari sini. Surat kalau saya buka, Muhammad aku nggak ayat bisa buka 35. juga, paling cuma bisa baca aja Kita sih. bandingkan ya, ajaran Iya, Yesus bacakan aja, nggak apa-apa. mengasihi, memaafkan. Iya. Ajaran Muhammad Apa boleh tuh? nggak? Silakan. Surat Muhammad ayat 35. Ayat 35. Oh, Sudah dapat? Oke. Ini ruang publik. 35. Kita harus tunjukkan. Iya, thank you ya. Oke. Surah Muhammad ayat 35. ayat 35 bunyi. Fala tahinu wa tad'u ila as-salmi Janganlah kamu taat yang unggul. wa antumul a'luna wallahu ma'akum wa la yatirakum. Pak Leo di mute dulu. Kenapa Pak Leo itu? Baca mungkin putus-putus. Maka janganlah kamu lemah dan mengajak berdamai saat bertemu dengan musuhmu. Padahal kamulah yang paling unggul. Allah beserta dan tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu. Nah, jelas ya.
Jelas ya, ajaran Tuhannya Islam tuh jangan pernah berdamai dengan musuhmu. Siapa musuhmu? General. Ya, antara bersaudara, kakak dan adik bermusuhan nggak boleh berdamai. Di lingkungan pekerjaan, ya, teman satu dengan satu teman yang lain lagi bermusuhan, nggak boleh berdamai. Ya, di sekolah ada murid kelas 1 dan kelas 3 lagi berantem, nggak boleh berdamai. Kalau kalian memang pengikut Allah. Nah, permasalahannya sekali lagi, yang teriak-teriak ngaku Islam pernah baca nggak selama jadi Islam ayat itu? Ayo, ya, ini permasalahan yang benar-benar ngeri di dalam Islam. Ngotot jadi Islam, tapi nggak pernah tahu isi Qur'annya, nggak pernah tahu ajaran Tuhannya yang sebenarnya tertulis. Tapi apa? Tapi menjual Islam di luar. Islam itu damai, itu penipuan, itu jualan ulama dan ustadz agar Islam itu terlihat indah di mata publik. Tapi dalil-dalil perkataan Allah ini tidak pernah disampaikan. Ya, terbukti lagi di mana? Negara Islam, sekali lagi, negara Islam, Syria, Suriah dan lain-lain, sampai detik ini mereka perang saudara. Betul nggak Pak Cakra? Ya, negara Islam sampai detik ini mereka perang saudara. Berdamai nggak? Enggak, karena mereka itu Islam yang kafah. Mereka menuruti menjalankan perintah Allah sesuai surat Muhammad ayat 35. Tidak boleh berdamai meskipun kalian bersaudara. Ada nggak ustadz-ustadz yang menyampaikan seperti ini? Cuman penipuan dari ulama, ya, menutupi ajaran sesungguhnya bahwa Islam itu damai. Supaya apa? Supaya orang tertarik, supaya orang Islam pun yang asli Islam juga tertarik, tertipu. Ini kata Allahmu, memang kaget kalian. Ya, kalian cuman hidup menjadi Islam karena doktrin ceramah bohong tentang semua yang baik, semua yang indah di dalam Islam. Itu cuman apa? Framing ulama dan ustadz kalian. Supaya apa? Supaya Islam terlihat indah, supaya Islam terlihat baik, supaya Islam terlihat benar, supaya Islam itu biar bilang indah dan damai. Ya, ayat-ayat sepenting ini ditutupin. Terbukti negara Islam sampai hari ini tidak ada yang berdamai. Negara Islam, negara pilihan Allah sampai detik ini perang saudara mereka. Kalau kalian bilang kan, oh enggak, itu personalnya. Enggak, mereka itu Islam yang kafah. Mereka mentaati perkataan Allah, nggak boleh berdamai. Makanya sampai detik ini Islam di negaranya perang saudara. Ya, pernah nggak Ustadz kasih tahu ayat itu? Coba jujur. Umat Islam pun jujur sama dirinya sendiri nggak bisa, teman-teman. Oh iya ya, saya ngotot jadi Islam. Apakah selama jadi Islam saya pernah tahu ayat itu bahwa Allah mengajarkan nggak boleh berdamai? Kalian orang tua lihat anakmu satu sama lain berantem, nggak boleh didamaikan. Kalau kalian memang ngaku pengikut Allah, itu ayatnya sudah jelas. Permasalahannya ayatnya kalian nggak pernah tahu selama ini. Puluhan tahun jadi Islam nggak pernah baca, puluhan tahun jadi Islam nggak pernah dengar dari ustadzmu, karena ayat-ayat itu disembunyikan. Karena kalian sudah di framing dari kecil, dari remaja, dari pemuda, Islam itu indah, Islam itu damai. Itu framingan bohong ulama kalian. Ya, bagaimana? Makanya kalian harus lihat
Kenapa Islam ini ditolak di negara-negara maju? Karena ajaran ini bukan personal ya, bukan sekelompok orang. Salah satu bukti ayat ini bahwa Tuhannya umat Islam tidak suka berdamai. Dan terbukti di negara Islam, sekali lagi, negara Islam sampai detik hari ini perang saudara, tidak ada perdamaian. Karena apa? Karena mereka Islam yang kafah, karena mereka menuruti, mentaati, menjalankan perintah Allah. Karena Allah di dalam surat Muhammad ayat 35, jangan pernah berdamai dengan musuhmu. Mau musuh saudara, mau musuh orang lain, mau musuh tetangga, mau musuh murid-murid, mau musuh dalam pekerjaan, gak boleh berdamai. Itu pengajaran dan perintah Allah. Siapa yang mau menyangga? Ya, ini satu bukti, nggak usah kemana-mana. Apakah kalian masih bisa percaya bahwa Tuhannya umat Islam yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Tuhan yang benar? Saya bandingkan sama Tuhan di abad pertama. Perjanjian baru dan perjanjian lama mengajarkan apa? Perdamaian. Bagaimana caranya berdamai? Dengan mengasihi musuh, mengasihi lawan, dengan mendoakan musuhmu, mendoakan orang yang jahat sama kamu, orang yang menganiaya kamu, doakan. Itu ajaran Tuhan yang benar. Dengan apa lagi? Dengan memaafkan musuhmu. Ajaran Yesus, maafkanlah musuhmu, maafkanlah siapapun itu 77 kali 7. Jelas ayatnya, nanti teman-teman bisa cari di Matius. Ya, ini Tuhan yang benar waktu saya membaca Alkitab. Bukan kayak Tuhan saya dulu. Nah, permasalahannya apa sekali lagi? Permasalahan yang fatal, orang Islam yang teriak-teriak jadi Islam fanatik, nggak pernah tahu ajaran Allah yang tertulis sesungguhnya. Ya, kalian beriman cuman karena apa? Cuman karena ceramah ustadz yang bohong. Ayo, betul nggak? Tuhannya Islam tidak menginginkan perdamaian dalam hal apapun. Mau perang saudara, mau perang antar teman atau apa, nggak mau. Itu ayatnya. Di situ dulu, silakan host. Ya, terima kasih. Nanti akan saya lanjutkan. Ya. Teman-teman di bawah dicatat ayatnya ya, surat Muhammad ayat 35 ya, nanti dicatat dan kalian pelajari. Jangan cuman bisa nanti A'udzubillahi minas nggak tahu artinya. Ya kalian tuh kan harus tahu arti ya, supaya nanti kalian cerdas dan kalian tahu. Selama ini kan kita hanya diajarkan bagaimana cara membunyikannya tanpa tahu maknanya. Jadi sekarang ini muslim-muslim harus cerdas saudaraku ya. Jadi pada saat kalian baca ayat kalau bisa dicari artinya. Jadi kalau kalian tanya, oh ada begini. Jadi supaya kalian paham maknanya. Terima kasih untuk pengajarannya. Jadi nggak boleh ternyata ya berdamai dengan musuh teman-teman ya. Berbeda sekali nih ajarannya. Ya mungkin dari teman-teman ada yang mau menanggapi Kak Mis atau Kak Leo terkait tentang narasi kedua narasumber kita ini. Ya sekali lagi teman-teman di bawah yang mau naik, jangan jadi bunny typing. Tapi saya sediakan kursi untuk kalian menanggapi ya terkait narasumber kita ya, narasumber kita dua ini, ada Profesor Cakra dan ada Kak Marsha. Silakan. Dan saya akan memandu ya. Silakan, mungkin dari Miss ada yang mau sampaikan atau Pak Leo. Iklan dulu Pak Cakra ya. Lanjut Miss. Ya, silakan. Ya, kalau saya sih sebentar, saya pasang ini dulu. Saya mungkin pola atau cara yang klasik lah saya bilang ya, yang selama ini selalu dilakukan oleh orang Kristen itu mungkin agak sudah kuno ya. Kalau dulu kita kan bersifat defense ya. Kita selalu defense. Dan kita selalu berusaha menunjukkan yang terbaik buat mereka.
menunjukkan kasih kita tuh sudah sangat berlebihan ya. Ini menurut saya. Ya, jadi tapi apa jadinya? Mereka nggak berubah. Mereka nggak berubah. Bahkan makin menjadi-jadi. Setiap tahun pasti ada. Setiap tahun pasti ada. Dan itu sia-sia ya. Ibarat kata gini, kita memberikan hati kepada orang yang salah. Gitu. Jadi kita hanya menang sebagai pelaku ajaran. Menang, kita menang di situ. Menang nama lah saya bilang. Tapi untuk efek jerah atau menyadarkan mereka, kita masih gagal. Jadi mungkin kita perlu evaluasi ya, cara kita menerapkan kasih kepada mereka itu seperti apa. Jadi semuanya harus ada evaluasi dan verifikasi lagi. Menguji apakah dengan ajaran yang sudah kita dapatkan dari Tuhan itu ada nggak dampaknya. Ternyata ya sampai saat ini, detik ini memang enggak, dan itu terjadi di seluruh dunia ya. Terjadi di seluruh dunia ketika negara-negara Eropa atau yang mayoritas Kristen membuka hati untuk menerima para pengungsi ya, untuk menunjukkan kasih kita kepada mereka. Ternyata apa, coba lihat, terjadi ingin menguasai negara yang memberikan tumpangan kepada mereka, dan akhirnya sekarang kan terjadi pengusiran kan besar-besaran terhadap imigrasi dari negara perang kan. Jadi mungkin perlu dievaluasi cara atau metode kita dalam menunjukkan kasih itu supaya itu memang bisa mereka sadarkan. Nah, kalau sekarang yang saya ini saya pribadi ya, kembali ke teman-teman lah ya, kalau masih mau dengan cara yang kuno, it's okay. Nah, kalau saya sekarang karena saya sudah memperhatikan banyak hal ya, sekarang waktu kita harus tegas kepada mereka. Harus tegas. Untuk apa? Ketegasan itu pasti ada tujuan kita untuk tegas. Satu, untuk mendisiplinkan oknum atau orang. Ya. Dan untuk memberikan mereka tuh penyadaran diri. Karena saya pikir sudah cukup lah ya kita itu dengan kasih, memberikan sumbangan, donasi, menampung ya. Kita bersabar, mengelus dada, apapun yang mereka lakukan ya. Nah, sekarang ini dengan ada kesempatan media sosial ini, ya waktu kita untuk memang menghajar mereka. Jadi kita juga harus melihat konteks ya teman-teman ya. Kita berhadapan langsung dalam mengabarkan kabar baik itu atau kita melalui offline. Jadi jangan samakan gaya offline dengan online. Itu kadang-kadang yang teman-teman jadi rancu, sibuk menghakimi, sibuk menegur, sibuk menasihati, sibuk menilai, sibuk memantau. Konteks ini media kita ini sudah berbeda. Di sana offline, di sini online. Cara offline udah kita tunjukkan lebih-lebih ya, menunjukkan kasih kita. Gagal, saya anggap ini masih gagal loh kita, karena masih banyak yang mereka belum sadar dan bahkan kelakuan anarkis mereka itu makin membrutal di seluruh dunia, nggak hanya di Indonesia, sampai di Nigeria terjadi pembantaian, ya, makin membabi buta toh. Nah, kesempatan kita untuk menghajar mereka itu sebenarnya melalui online ini. Jadi please teman-teman stop untuk menjadi hakim, penilai, pemantau yang apa yang dilakukan. Mungkin kalau saya mungkin termasuk orang yang keras ya di sini ya. Terlepas kalian senang atau tidak, I don't care ya, karena saya punya tujuan dan konsep dalam saya melakukan metode saya. Kalau yang suka yang lembut-lembut silakan cari yang lembut-lembut. Gitu loh. Jadi tergantung selera. Jangan nanti masuk di room yang barbar, kalian yang tipe kalian suka melankolis ya. Langsung, oh caranya Bu Maria nggak gitu, Tuhan Yesus nggak mengajar. Silakan kamu go out from my room, kamu cari room yang lemah lembut gitu loh. Jadi jangan menjadi batu sandungan gitu loh. Gitu ya. Jadi kalau saya sekarang ya, kita hajar mereka. Hajar dengan pemahaman yang baru, kita rontokkan dulu doktrin-doktrin yang saat ini sudah berkarat di dalam pikiran mereka. Itu nggak mudah loh teman-teman ya. Nggak mudah loh.
sangat berat loh. Yang dari kecil mereka sudah ditanam ya untuk mengeluarkan karat-karat ini loh, lumut-lumut dalam otaknya itu memang butuh harus suatu didikan atau apa yang keras, harus keras gitu loh. Nah nanti ada bagiannya. Jadi orang yang datang pun kita juga kan harus lihat ini orangnya datang benar-benar dia mau bertanya, mencari kebenaran atau cuma mau mencari polemik. Nah kalau orang yang benar-benar ingin bertanya, ingin tahu dan belajar, kita akan melayani kok dengan sebagaimana mestinya kok yang harus kita lakukan. Ya. Tapi Tahan dulu di situ ya sebentar. Saya izin sapa tamu dulu. Selamat siang Timothy, selamat siang Timotius, selamat siang, dibuka mute-nya. Timotius, selamat siang saudaraku. Halo Timotius, saya panggil sampai 3 kali ya. Timotius 1, Timotius 2, Timotius 3. Oke, kalau mau ngopi di bawah ya. Silakan, lanjut Miss. Jadi begitu, jadi gini loh teman-teman ya, ini saya tidak mencari remis ya, atau saya tidak mencari pembelaan diri atas dengan karakter saya yang di atas di panggung ini, enggak. Teman-teman mau senang syukur, enggak senang puji Tuhan. Kalau saya sih begitu simpel aja sih sama saya, karena saya susah senang juga saya yang tahu sendiri ya, jadi I don't care ya, whatever opini tentang saya I don't care, selama saya masih bisa tujuan saya ingin mereka sadar gitu loh. Dan saya juga cukup miris ya ketika ada teman-teman saya di room ini melayani dengan hati, melayani dengan kasih, tapi malah dipermainkan seperti apa, buntalan ini kapuk. Nah di situ saya nggak terima gitu loh. Jadi saya mengambil alih bagian-bagian yang memang beresiko saya akan terframing, tapi I don't care. Yang penting selama teman-teman saya memberikan apa ya penjelasan, dilayani dengan baik, tapi akhirnya direspon dengan kurang ajar, saya akan mengambil bagian kurang ajar itu. Tapi kalau ada yang kondusif, saya akan respon, silakan. Saya akan kasih panggung buat yang benar-benar ya, yang benar-benar. Tapi kalau yang main-main, mohon maaf, saya bagian gebuk gitu loh. Dan saya akan mengambil bagian yang gebuk-gebukan itu. Gitu. Jadi Pak, kalau buat saya sekarang, Islam itu harus ditegasin. Sudah cukup kami orang Kristen ini capek sebenarnya, muak ya, terjadi banyak hal ya di negara ini sendiri ya, Indonesia yang katanya negara Indonesia merdeka ini, tapi kami masih dijajah sama bangsa sendiri, pembatasan, kesulitan untuk melakukan ibadah kami, membangun rumah ibadah kami, tapi di situ juga kami dituntut untuk memberikan kasih. Ini hati ini sebenarnya saya kadang-kadang protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih kami harus diajarkan kasih? Sakit loh hatiku nih Tuhan. Lihat saudara-saudaraku seperti ini Tuhan. Tapi mau gimana, nggak bisa karena kita sudah terdoktrin ya. Kita sudah mengamalkan itu. Tapi mungkin metode kita yang harus kita rubah. Jangan lagi pakai yang gaya klasik. Mungkin sekali waktu kita stop dulu bantuan ke mereka. Stop donasi-donasi untuk pembangunan masjid mereka. Fokuskan ke gereja kita sendiri. Masih banyak gereja kita yang di pelosok-pelosok itu yang kekurangan. Stop sudah. Kalau saya begitu ya. Stop. Mau apapun itu stop bantuan sumbangan ke mereka. Fokuskan dulu untuk teman saudara-saudara seiman. Masih banyak gereja ya yang habiskan bakar. Ya. Yang kesulitan karena kekurangan dana. Ya. Pelayan-pelayan penginjil-penginjil yang di lapangan ya, penginjil-penginjil di lapangan itu ya, seorang penginjil yang benar dia tidak akan ngemis dan dia tidak akan show up apapun yang dia lakukan di lapangan. Dia hanya mengandalkan Tuhan untuk menggerakkan anak-anak Tuhan untuk memberikan sumbangan atau memberikan bantuan ya. Itu kalau penginjil yang sejati. Jadi kalau yang di sini stop lah kalian pakai topeng. Ya, itu juga kita harus introspeksi diri. Stop. Perhatikan anak-anak Tuhan yang di lapangan itu. Gereja-gereja yang di pelosok-pelosok itu. Stop kasih donasi ke mereka ini.
se-Islam-Islam ini. Stop. Cukup. Dalam bentuk apapun, stop dulu. Sudah cukup, lebih dari cukup. Ya, jangan kita mencari nama, membantu pembangunan masjid. Oh, siapa? Bapak ini, pengusaha ini, tai itu semua. Tapi gereja di pelosok, mangkrak. Sampai ada yang pakai apa? Tenda. Hah? Lebih bahagia kalian dipuji membangun pembangunan masjid, tapi gereja-gereja kita mangkrak, yang habis dibakar lah, mangkrak. Itu saya baru dapat Viti dari Aceh Singkil yang habis dibakar itu. Mangkrak. Cari gereja-gereja di pelosok-pelosok, bantu mereka, donasi mereka. Stop sudah. Apa mau cari pujian? Dipuji orang sebelah, saudara sendiri apa? Terabaikan. Kasih yang apa itu? Jangan sibuk kita memamerkan kasih kita, jalan kasih kita kepada yang sebelah, tetapi kepada sesama antipati. Saya kecewa di situ. Stop. Harus tegas. Tapi bukan berarti kita harus melakukan anarkis. No. Ada banyak cara kita mendidik mereka. Seperti kita mendidik anak kita sendiri bagaimana? Kita juga punya metode, cara untuk mendidik, mendisiplinkan anak kita. Supaya apa? Dia punya karakter. Nggak segala-galanya diturutin. Hah? Ada kalanya juga kita harus memukul, mencubit, menampar anak kita. Kenapa itu nggak kita lakukan kepada mereka? Kenapa? Cari nama. Sama anak kita aja kita setrap loh. Saya kadang-kadang saya tampar anak saya kalau dia berbohong. Saya tampar. Tapi kenapa dengan mereka kalian begitu melembutnya, lunak? Cari apa? Cari nama, biar dipuji. Tapi bukan kita harus adu fisik dengan mereka, tidak. Tidak dengan cara fisik juga. Tapi apa? Stop. Kasih donasi apapun ke mereka. Termasuk buat pasar-pasar murah. Ya, pasar-pasar itu stop. Untuk apa? Mendingan fokuskan, berikan bantuan kepada para janda, anak-anak yatim piatu. Serahkan panti asuhan. Stop. Oh, kita lihat, mampu nggak mereka? Stop juga terima-terima yang perusahaan-perusahaan pabrik-pabrik Kristen. Stop terima Islam. Bisa nggak kalian lakukan itu? Utamakan yang Kristen. Tunjukkan. Itu salah satu didikan. Jangan kita di sini, kita dihujat. Ada mereka bergantung hidup mereka kepada orang Kristen. Banyak. Utamakan terima pegawai Kristen. Ya, jangan di situ makan dari orang Kristen, terus injak-injak kepala orang Kristen, hina-hina, hujat-hujat. Siapa yang salah? Kita. Karena kita memberikan itu kepada orang yang kurang tepat. Terlalu memanjakan kita selama ini kepada mereka. Terlalu kita manjakan. Stop. Kasih donasi-donasi ke masjid-masjid itu. Perhatikan gereja-gereja. Masih banyak gereja kita yang mangkrak. Yang jemaat yang, ya, saya nangis kadang-kadang saya melihat video-video itu. Kenapa yang lainnya sibuk memberikan sumbangan donasi ke masjid? Hah? Tetapi jemaat yang lain kehujanan lah, yang dipersekusi lah, yang kasih pelajaran. Tidak usah kita cari tanggung untuk menunjukkan kasih itu begini. Lakukanlah kasihmu yang lemah gemulai itu kepada anakmu yang bandel,
Jadi apa anakmu nanti kalau besar? Hah? Berani kalian? Sudah tahu anakmu mencuri, berbohong. Oh ya nggak apa-apa anakku. Sini sayang, mama tetap sayang sama kamu. Ya nak ya, silakan. Kalau nggak jadi apa, bajingan nanti anak-anakmu itu kalau dengan kasihmu yang bodoh itu tetap membiarkan hal yang salah dan tidak baik tetap disayang. Hah? Tahan di situ, saya potong. Oke, kita sapa dulu ya, luar biasa ya. Shalom Prof Cakra, salam saudaraku semua. Salam Terima Kalisbet. kasih Sebentar, sudah Kalisbet, dinaikkan. sebentar. Tahan dulu ya. Siap Mas, siap. Oke. Pak Dedisu, selamat siang. Pak Dedisu, selamat siang saudaraku. Pak Dedisu, bisa dibuka mute-nya silahkan Pak Dedisu. Pak Dedisu 1, Pak Dedisu 2, Pak Dedisu 3. Oke, turun ya Pak ya. Kalau mau saya kira naik itu Bapak ada mau sampaikan terkait narasumber kita ya. Ya, teman-teman di bawah sebentar ya Kak Lisbeth. Teman-teman di bawah jangan jadi bunny typing ya. Saya sudah sediakan 2 narasumber untuk kalian tanggapi dan tanya ya. Ada Profesor Cakra dan ada Kak Marsha. Silakan. Saya sudah sediakan 2 kursi. Jangan takut bertanya, jangan takut kalian bertanya ataupun menjelaskan. Silakan. Bagaimana iman Kristen, bagaimana ajarannya ya. Saya kasih tema syariat Islam dan Alkitab. Supaya kalian tahu bagaimana sih syariat di Alkitab, bagaimana sih Tuhan Yesus tuh mengajari, murid-murid mengajari. Kalian harus tahu. Ya. Bandingkan dengan syariat kalian. Ya, karena yang kita bahas tema ini adalah syariat ya. Jadi tetap fokus sama tema kita pada hari ini. Saya minta tolong ya supaya fokus, supaya kita terarah diskusi kita ya. Artinya supaya teman-teman muslim juga naik dan memberikan pertanyaan baik itu tentang syariat Alkitab ya di dalam Alkitab maupun perspektif syariat perspektif di dalam Islam. Ya, silakan nanti kalian bandingkan dan pilihan tetap ada di kalian ya. Kita tidak memaksa kalian itu untuk Kristen, tidak. Setidaknya kalian itu tahu bagaimana syariat di dalam Alkitab. Ya. Bagaimana sih di dalam Alkitab itu ajarannya? Tuhan Yesus itu mengajarkan apa? Itu kalian harus tahu. Ya, saya akan memandu kalian supaya tetap kondusif dalam berdiskusi ya teman-teman di bawah. Silakan muslim yang mau naik, saya kasih kesempatan dan saya akan bersikap netral. Ya, akan bersikap netral supaya saya tidak condong kepada teman-teman saya yang Kristen. Saya nggak bela Pak Cakra, nggak bela Kak Marsha, nggak bela Miss, semua saya nggak bela. Saya belajar punya room ini netral supaya teman-teman dapat ilmu. Ya, itu ya teman-teman muslim silakan naik, jangan kayak tadi naik udah minta naik di atas diam. Saya nggak gitu. Jadi kalau naik jangan takut. Jangan takut, kami nggak seperti itu. Kami juga nggak tertawakan. Kalau pertanyaan kalian salah pun kami nggak akan tertawakan. Ya silakan kalian naik supaya kalian dapat edukasinya. Ya itu aja. Mungkin Kak Lisbeth ada yang mau disampaikan. Shalom Kak Lisbeth. Ya. Shalom Kak Lisbeth, ada yang mau disampaikan Sedikit kepada ya. Pak Cakra atau Kak Marsha, silahkan. Betul. Sebelumnya terima kasih, saya sapa dulu Prof Cakra. Salam Prof. Shalom, Ya. Mbak Lisbeth, apa kabar? Shalom. Terima kasih ini Puji udah Tuhan, jumpa puji kembali. Tuhan. Nah, salam Masra semua saudaraku. Nah, saya lihat judulnya Syariat Islam vs Alkitab. Ini yang kita bahas kemarin juga, Yesus dan Isa ya. Nah, dengan adanya Prof Cakra mewakili umat muslim, saya harap kita teman-teman muslim yang di bawah, saya yakin ini akan fair dan berkualitas ya. Ayo jangan buang dulu kebencian, buang semua rasa benci, mari kita berdiskusi, jangan hanya typing, merasa ingin berdialog, silahkan naik. Terus judul Syariat Islam vs Alkitab, saya rasa ini sangat ini yang saya tunggu-tunggu juga, salah satu Mas Host ya, yang saya tunggu-tunggu, karena nanti kita kita akan buat contoh ya Prof ya, setuju ya. Ya. Di Indonesia yang sudah berlaku syariat Islam itu Aceh, kita lihat hasil survei, apa efeknya, positif apa negatif. Oke lanjut, mantap, terima kasih. Semangat ya di dalam iman supaya ada kursi buat teman-teman kita muslim, jadi nggak keroyokan ya. Sebentar saya izin mute.
Pak Narto, sebentar saya izin mute ya. Yang baru naik langsung di mute ya supaya enggak ini. Jadi saya pinjam kursinya Kalisbet supaya ada teman-teman kita yang muslim, tinggal pilih salah satu. Jadi nggak kesannya nggak keroyokan. Saya nggak mau dibilang Rum ini keroyokan, saya nggak mau gitu ya. Kita nggak keroyokan, tapi kadang-kala diskusinya nggak sehat. Saya pinjam kursinya Kalisbet ya. Siap Mas, tapi saya titip ya, kebetulan masih sangat-sangat relevan dengan judul ini ya. Aceh yang sudah di penerapan syariat Islam selama sekian tahun, hasilnya apa berdasarkan survei ibu itu loh, lembaga. Ada kan ibu itu ya Prof ya, yang sudah mengeluarkan data ya. Oke, itu saya titip ya nanti. Oke, siap Mas. Silakan. Terima kasih Kalisbet tetap dukung ya, support ya. Ya. Oke, saya sapa tamu dulu ya. Selamat siang Kak Evan, selamat siang. Turun. Oke, Pak Narto, selamat siang. Pak Narto, selamat siang. Silakan dibuka mute-nya, Pak Narto. Selamat siang juga, semoga sehat selalu, Pak. Amin. Pak Narto, kalau boleh tahu, Pak Narto keyakinannya apa? Muslim apa Kristen? Atau dari yang lain? Muslim. Oke, Pak Narto, tolong cari tempat supaya nggak bising, karena di tempat Pak Narto sepertinya suaranya bising sekali di jalan. Kalau bisa cari tempat yang Saya mute dulu deh, Bang. Saya mute dulu karena saya di jalanan. Saya mute dulu deh. Kalau sudah siap, memungkinkan kondisinya typing aja. Oke, saya siap. Siapa tahu ada yang mau disampaikan. Siap. Oke, Pak Narto, terima kasih. Ya, sebentar ya kita undang Pak Damar. Selamat siang. Sebentar ya teman-teman ya. Pak Damar, selamat siang. Pak Damar, selamat siang. Selamat siang. Oke, monitor. Pak Damar, silakan. Apa keyakinan Anda? Muslim atau Kristen atau yang lain? Silakan. Oke.